Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kondisi-kondisi seperti ini kembali sebagaimana kondisi kejayaan kaum muslimin pada masa-masa terdahulu. Dan kita sangat yakin karena Nabi SAW telah menyampaikan di dalam hadis yang cukup banyak 14 abad yang lalu bahwa di antara salah satu tanda kiamat atau tidak akan terjadinya hari kiamat, tidak akan muncul hari kiamat kecuali pada akhirnya kaum muslimin akan berjaya kembali, akan maju kembali. Tentunya ini juga butuh yang namanya asbabul musabbab, sebab dan akibat. Tentunya peran dari kita semua sebagai kaum muslimin yang insya Allah nanti apa solusinya dalam menghadapi insya Allah dalam poin yang terakhir yang akan kita bahas insya Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk yang kedua. Sebenarnya konsep ideal kaum muslimin itu seperti apa? Yang kedua, konsep ideal kaum muslimin pada dasarnya agama Islam itu punya karakteristik atau istilahnya muwassafat. Ad-dinul Islam, agama Islam itu punya karakter, punya karakteristik bermacam-macam. Akan tetapi dia memiliki beberapa konsep utama. Konsep ideal umat Islam yang pertama, ketahuilah bahwasanya agama Islam itu atau umat Islam ini adalah umat yang paling terbaik, generasi yang paling terbaik, agama yang paling terbaik, agama yang paling ideal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Islam adalah agama wahyu, bukan agama logika, bukan agama yang dibuat, akan tetapi agama yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep ideal umat Islam, agama Islam yang kita katakan sebagai khairu ummah, umat yang paling terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dari ayat ini kita akan mengetahui bahwa konsep ideal umat Islam itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang mengeluarkan manusia. Ya, artinya mengeluarkan manusia dari masa-masa yang kemudian tidak ada pengetahuan sampai munculnya pengetahuan. Yang kemudian pada masa kegelapan sampai kemudian naik pada masa terang benderang. Umat yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, karakternya ta'muruna bil ma'ruf, umat yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, yang mencegah kepada perbuatan kemungkaran. Maka umat Islam itu karakternya adalah agama yang memerintahkan kepada perbuatan yang baik, kepada perbuatan yang ma'ruf. Agama Islam adalah agama yang baik, umat yang terbaik, yang mencegah semuanya dari perbuatan-perbuatan kemungkaran. Karakter yang selanjutnya, wa tu'minuna billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya iman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Beriman kepada Allah dengan mentauhidkannya, beriman kepada Allah dari sisi rububiyahnya, beriman kepada Allah dari uluhiyahnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari nama dan sifatnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya menyembah kepadanya dan meninggalkan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karakter umat Islam khairu ummah, umat yang paling terbaik. Maka warisan umat yang terbaik ini kita jaga dengan baik, kita abadikan dengan baik, karena
agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan amanah risalah agama Islam sebagai umat yang terbaik ini adalah warisan dari pendahulu kita semua. Generasi yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, khairul qurunil qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa generasi yang paling terbaik adalah generasi pada masaku, kemudian masa sesudahnya dan masa sesudahnya, atau yang kita kenal dengan generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-qurunul mufaddalah, generasi yang paling terbaik. Inilah yang dikatakan konsep ideal umat Islam, khairu ummah, umat yang terbaik. Karakternya yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang mungkar, dan sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kondisi ideal umat Islam yang sebenarnya, karakter umat Islam yang sebenarnya selain daripada umat yang terbaik atau agama yang terbaik, yang kedua, bahwasanya dinul Islam adalah ummatan wasatah, adalah agama yang pertengahan, umat yang pertengahan. Ini karakter kita yang kedua. Dalam masalah apa? Dalam segala hal. Yang pertama, dalam urusan dunia dan akhirat, maka agama Islam adalah agama yang selalu pertengahan. Agama Islam dikatakan sebagai ummatan wasatan karena memang dalam urusan-urusan dunia dan akhirat adalah dalam masalah yang sifatnya adalah wasata, pertengahan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayatnya di dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengatakan, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ayat yang ke-77. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Carilah dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kalian, yang bisa kalian gapai dalam urusan-urusan akhirat kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga obsesi, tujuan yang paling utama kaum muslimin adalah mencari kehidupan yang sesungguhnya yang akan menghantarkan dirinya untuk mencapai kampung akhirat. Ini kata Allah, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berpesan, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan juga lupa urusan kalian terhadap dunia. Seimbang. Cari perkara-perkara yang akan menghantarkan kita dalam urusan akhirat, tapi jangan lupakan juga urusan kita terhadap dunia. Wasata. Beginilah karakter agama kita, pertengahan. Orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai-sampai menyebutkan karakternya di dalam Al-Quran, ayat yang cukup banyak. Obsesi mereka hanya tujuannya akhirat, tidak mau dalam kepentingan dunia. Orang Yahudi semuanya diambil peran, semuanya adalah dalam urusan-urusan akhir mereka. Nasrani sebaliknya, hanya terobsesi dalam urusan-urusan dunia saja. Maka muncullah agama Islam yang kemudian menyeimbangi dari keduanya sebagai agama yang memiliki karakter ummatan wasata, pertengahan dalam urusan dunia dan akhirat. Terlalu besar dalam urusan akhirat meninggalkan dunia, maka dampaknya juga tidak baik. Sebaliknya, terlalu besar porsinya dalam urusan dunia meninggalkan akhirat, dampaknya juga tidak baik. Maka ambillah yang pertengahan. Inilah karakter agama Islam. Dari sisi yang lain, bahwa dinul Islam, agama Islam adalah agama yang pertengahan dari sisi individu dan sosial masyarakat. Dari sisi pribadi dan dari sisi syakhsiyah dan dari sisi mujtama.
sosial kemasyarakatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam salah satu firman-Nya di dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan di antara ciri-ciri ibadur Rahman di dalam rangka membelanjakan hartanya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika di dalam rangka membelanjakan hartanya mereka tidak juga berlebih-lebihan, tidak juga kemudian dalam kondisi kikir. Yang demikian mereka membelanjakannya dalam keadaan pertengahan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi muamalah pun demikian. Ada saatnya seseorang mengembangkan dirinya untuk menjadi sebuah individu yang saleh, akan tetapi jangan lupa juga punya tujuan untuk kemudian mensolehkan masyarakat. Masing-masing porsinya juga kemudian terlalu berlebihan, dampaknya juga tidak baik. Seseorang yang hanya memikirkan untuk soleh secara individual, soleh secara pribadi, tidak mementingkan masyarakatnya apakah ingin menjadi soleh atau tidak, ini juga tidak baik. Sebaliknya, hanya berpikir sibuk untuk kemudian menjadikan masyarakat yang soleh, lupa terhadap dirinya juga, ini juga tidak baik. Ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusahum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kemudian kalian sibuk memerintahkan yang ma'ruf kepada manusia, mencegah kepada perbuatan yang mungkar, sedangkan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri? Maka kalau kemudian seseorang yang hanya memikirkan soleh, kesolehan dari sisi masyarakatnya, melupakan secara individualnya, maka kondisi tersebut bisa mengancam terhadap dirinya. Kemudian yang dimuliakan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karakter yang selanjutnya, kondisi ideal umat Islam yang sebenarnya dinul Islam, bahwasanya umat Islam, agama Islam adalah agama yang satu, umat yang satu, ummatan wahidah. Ummatan wahidah. Apa yang dimaksud dengan ummatan wahidah? Umat Islam ini adalah umat yang satu, umat yang tidak boleh berpecah, umat yang tidak boleh tafarruq, umat yang senantiasa menginginkan dan merindukan persatuan, umat yang senantiasa punya karakter ukhuwah Islamiyah, umat yang senantiasa memiliki pedoman yang satu, umat yang senantiasa mengajak kepada umatnya untuk menyembah Rabb yang satu, ummatan wahidah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, umat ini adalah umat yang satu, wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Tuhan bagi kalian dan bertakwalah kalian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Anbiya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun, bahwa sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu dan aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah, beribadahlah kalian dengan sebaik-baiknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, umat Islam adalah umat yang satu, bukan umat yang berpecah belah, bukan umat yang menginginkan yang namanya tafarruq, perpecahan. Umat Islam adalah umat yang menginginkan nilai ukhuwah, persaudaraan, umat yang senantiasa merangkul antara satu dengan yang lainnya, bagaimana untuk kemudian menjadikan kebersatuan umat ini menuju cita-cita yang sama, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menginginkan yang namanya tafarruq, perpecahan di antara kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, i'tisam, berpeganglah kalian terhadap tali agama Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah.
Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam, dinul Islam ummat wahidah. Dalam masalah apa? Akidah. Dalam masalah akidah kita harus punya prinsip yang satu, punya akidah yang satu, punya i'tiqad yang satu, punya keyakinan yang satu, menyembah kepada Tuhan yang satu, akidah yang satu. Dalam masalah kepemimpinan, kita juga menginginkan bahwa umat Islam memiliki pemimpin yang saleh, pemimpin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian umat Islam ummat wahidah dari sisi jamaah, dari sisi kebersamaan kita terhadap kaum muslimin yang lainnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lagi-lagi terkadang kondisi ideal tersebut dikalahkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di awal tadi, faktor-faktor penyebab terjadinya kemunduran umat Islam. Sikap takalluf yang terkadang berlebihan dari semua sisi. Umat Islam ada kita temukan di antara sebagian kaum muslimin yang terkadang kurang fun, kurang senang dengan ideologinya, dengan agamanya. Banyak kita temukan atau ada sebagian kaum muslimin justru malah lebih senang, ya, kita lihat pola hidupnya sebagaimana pola hidupnya orang-orang kafir, mengikuti cara-caranya orang-orang kafir, mengikuti hari rayanya orang kafir, mengikuti bagian-bagian yang merupakan prinsip dari orang-orang kafir. Takalluf, terlalu berlebihan dalam kondisi tasyabbuh, menyerupai sebagaimana kehidupan mereka. Oleh sebab itu hadirin sekalian yang dimuliakan, ditambah lagi at-taqlid, fenomena yang kemudian, ya, fenomena ikut-ikutan kaum muslimin, konsep latah yang kemudian muncul di dalam dirinya, dalam masalah fikriyah, pola pemikirannya, dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinannya, atau mungkin taklid dalam masalah sulukiyah, dalam masalah akhlaknya. Ini yang terjadi. Kondisi umat Islam yang ideal terkadang digerogoti dengan kondisi-kondisi seperti itu. Apa faktor penyebab itu semua, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Selain yang disebutkan di awal tadi, ada faktor yang tadi disebutkan di awal, bisa jadi faktor karena faktor internal, bisa jadi karena faktor eksternal. Faktor eksternal yang paling besar adalah konspirasi bagaimana musuh-musuh umat Islam di dalam rangka untuk menghancurkan umat Islam ini. Tidak ketinggalan negara Indonesia adalah salah satu negara yang dibidik oleh musuh-musuh kaum muslimin sebagai sebuah sasaran empuk untuk kemudian menghancurkan umat Islam yang ada di dalam negara kita, negara Indonesia. Karena apa? Musuh kaum muslimin sangat faham benar bahwa umat Islam dikenal di dunia sebagai umat mu'zamul muslimin, umat yang kemudian mayoritas kaum muslimin ada di dalamnya. Maka semestinya kita sebagai umat Islam ini harus bangun, harus bangkit, harus mengurangi istirahat kita di dalam rangka untuk melihat ke depan bagaimana konsep yang disusun oleh musuh-musuh kaum muslimin. Ditambah lagi mungkin ada di antara orang-orang Islam yang kemudian sudah mulai muncul satu persatu menjadi orang-orang yang munafik, orang Islam yang dihancurkan dari orang Islam itu sendiri, orang Islam yang kemudian berkedok, musuh-musuh kaum muslimin yang berkedok sebagai umat Islam, yang kemudian pada akhirnya ingin menghancurkan umat Islam itu sendiri. Faktor eksternal. Maka terjadilah kemudian kemunduran umat Islam dari apa yang kita harapkan sebagai kondisi ideal umat Islam yang kita rasakan. Maka itulah karakter yang sebenarnya, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dinul Islam adalah sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Kita ini umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rekomendasi kepada kita semua, sudah memberikan legalitas yang resmi yang Allah cantumkan di dalam firman-Nya. Dinul Islam adalah dinul wasat, umat wasat. Kita ini adalah umat yang pertengahan dalam segala hal, menghilangkan dari sifat ifrat, menghilangkan dari sifat tafrid, sebagaimana pengejawantahan ketika kita belajar tentang makna kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah menjadikan Muhammad bahwasanya
Nabi dan Rasulnya, termasuk menghilangkan sifat ifrat, sifat tafrid, sifat kemudian mengurang-urangi, termasuk juga menghilangkan sifat terlalu berlebihan. Konsep cara kita beragama juga jangan kemudian terlalu meremehkan dan tidak juga terlalu berlebih-lebihan. Bersederhanalah kita di dalam beragama Islam. Itulah yang dikatakan sebagai dinun wasat atau ummatan wasat, umat yang pertengahan. Dan karakter yang ketiga, dinul Islam adalah sebagai ummatan wahidah, umat yang satu kita ini. Maka kita tidak menginginkan agama Islam, agama yang kemudian saling berpecah belah, umat yang kemudian saling tafarruq, umat yang saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tapi kita menginginkan yang namanya sebuah nilai uhuwah kita, ya, nilai persatuan kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir, yang ketiga, apa kemudian solusinya? Dan ini merupakan salah satu di antara inti dari judul kajian kita, bagaimana kita menghadapi di zaman milenial sekarang, dan ini sekaligus merupakan solusinya untuk bagaimana kita bisa menghidupi, bagaimana kita bisa hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini, di zaman milenial ini, zaman yang penuh dengan fitnah, agar kemudian kita tidak mundur ke belakang, agar kemudian kita tidak berputus asa, agar kemudian kita tidak terjelembab dalam fitnah-fitnah yang sudah diluncurkan, baik faktor secara internal maupun secara eksternal. Apa solusinya, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Solusi yang pertama dan yang paling utama adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Mencetak generasi-generasi, mencetak jilul Quran, mencetak generasi-generasi Qurani, mengembalikan umat kepada kitabullah, mengembalikan umat untuk mengenal kepada sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah landasan pokok bagi seorang muslim di dalam rangka untuk menjalani kehidupan yang baik dan kehidupan yang lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fiikum amrain in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fiikum amrain." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Apabila kalian memegang dua perkara tersebut, maka niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu di antara dua bagian sumber di dalam rangka penetapan hukum di dalam syariat agama kita yang mulia. Kembalikan segala permasalahan kepada kitabullah, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian berselisih dalam sebuah permasalahan, wa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini solusi yang paling pertama. Di zaman yang penuh dengan fitnah, di keadaan yang terkadang sesuatu yang benar bisa menjadi salah, sesuatu yang salah bisa menjadi benar, maka faktor, ya, cara kita menimbangnya adalah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada apa yang telah Allah tuangkan di dalam hukum-hukumnya. Fahami dengan benar apa yang telah disampaikan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang telah dituangkan di dalam sunnahnya. Mulai kemudian kita kembangkan orang-orang yang kemudian ingin menjadi generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi orang-orang yang kemudian dekat terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala selain sebagai sebuah hidayah, dan ini merupakan karunia terbesar, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Bayangkan hadirin sekalian, andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan Al-Quran, apa yang akan terjadi kepada umat
apa yang terjadi kepada manusia di muka bumi ini. Mungkin sama seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu, atau mungkin kita ini seperti binatang ternak, bahkan mungkin lebih parah daripada binatang ternak. Ketika tidak ada dustur, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi yang paling pertama bagi kita semua, bagi umat di dalam rangka menghadapi tantangan zaman milenial adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya SAW. Mulai belajar, mulai fahami benar, mulai tadabbur, mulai kita hafal, mulai kita belajar, mulai kita fahami makna apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala siratkan di dalam Al-Quranul Karim. Mulai belajar sunnah Nabi-Nya SAW. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya ambil, apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Yang kedua, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara solusi yang kedua di dalam rangka menghadapi zaman yang penuh dengan fitnah, zaman milenial ini, adalah senantiasa cari yang namanya suhbatus saleh, teman-teman yang saleh, bergaul dengan orang-orang yang saleh, bergaul dengan para ulama, bergaul dengan orang-orang yang berilmu, bergaul dengan orang-orang yang faham terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili fakhtar liman yukhaliluhu. Agama seseorang itu dilihat kepada siapa dia berteman, maka carilah teman yang baik, suhbatus saleh. Karena teman yang baik akan memberikan pengaruh yang baik. Teman yang saleh juga akan memberikan kontribusi yang baik, kontribusi yang saleh juga. Nabi SAW pernah mengilustrasikan, ya, berteman dengan orang yang saleh, orang yang baik adalah seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau kita tidak membelinya, minimal kita mendapatkan wanginya. Maka perumpamaan berteman dengan orang yang buruk adalah seperti pandai besi. Ya, kalau kita dekat dengannya, maka akan kecipratan apinya atau panasnya. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan teman-teman yang saleh ini akan memberikan pengaruh yang besar nanti di akhirat. Nanti di akhirat, hadirin sekalian rahimakumullah. Ya, bahkan teman-teman yang saleh ini akan dia mencari nanti di akhirat. Dalam sebuah riwayat yang cukup panjang, hadirin sekalian, ya, ketika nanti orang-orang yang soleh, ya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian ada orang yang kemudian ketika di dunia hidup bersama-sama dengannya, berkumpul, mengaji bersama, menuntut ilmu bersama-sama, selalu mengingatkan dalam kebaikan. Ketika salah satu temannya dimasukkan ke dalam surganya, maka dia akan memberitahukan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika temannya tidak bersamanya di surga. Mana temanku yang terbiasa bersama-sama bersamaku di dunia? Maka ketika dikabarkan dia ada di dalam neraka, maka dia akan menginformasikan bahwa si fulan dahulu bersama-sama di dunia, mengingatkan dalam kebaikan, bersama-sama ngaji, berpuasa bersama, bermajlis bersama, salat berjamaah bersama. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dirinya ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Punya pengaruh yang besar. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Al-Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan dalam sebuah perkataannya, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan menempuh 6 jalan. Salah satunya beliau mengatakan suhbatus saleh, berteman dengan orang yang saleh. Karena teman yang saleh adalah teman yang selalu mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang saleh adalah teman yang selalu mengingatkan kita dalam kondisi yang ghaflah, dalam kondisi kita lalai. Teman yang saleh adalah teman yang senantiasa mengajak diri kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, solusi yang ketiga di dalam rangka menghadapi di zaman milenial sekarang, yang ketiga adalah
pembinaan yang intensif bagi diri kita masing-masing. Dalam istilah syar'inya yang disebut dengan tarbiyah, pembinaan yang sungguh-sungguh. Kenapa hadirin sekalian masuk bagian dalam solusi? Karena itulah metode yang digunakan oleh Nabi SAW. Konsep dakwah Nabi itu ada dua. Yang pertama, ada dakwah yang sifatnya adalah ammah, dakwah yang sifatnya umum. Nabi SAW beliau punya majelis. Beliau menyampaikan ilmu, dihadiri sekian para sahabat, duduk bermajelis, bersimpu di dalam majelisnya. Dakwah yang sifatnya ammah. Tapi Nabi SAW juga mulai kemudian sedikit demi sedikit mengumpulkan orang-orang yang sudah memiliki potensi, orang-orang yang kemudian mulai tertarik, mulai kemudian meningkatkan keimanannya, mulai kemudian muncul potensi di dalam dirinya. Nabi SAW mulai kemudian dakwah yang sifatnya khas, dakwah yang sifatnya khusus, yang sifatnya adalah bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu, akan tetapi ada yang sifatnya lebih daripada sekedar menyampaikan, tapi bagaimana membina mereka menjadi orang-orang yang kemudian memiliki kontribusi nafas yang panjang terhadap perjuangan agama Islam. Hadirin sekalian rahimakumullah, apakah kemudian kita berpikir sekalibernya Khalid bin Walid lantas kemudian hanya sekedar hadir di majlis, kemudian pada akhirnya menjadi sebuah panglima perang dalam beberapa perangan bersama Nabi SAW? Tidak. Itu semua hasil dari pembinaan yang intensif, pembinaan yang bersungguh-sungguh. Apakah kemudian sekaliber Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an bisa menjadi seorang sahabat yang dermawan, bisa menjadi seorang sahabat yang kemudian dalam sisi hartanya tidak pernah kemudian jenuh untuk kemudian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar hadir di dalam majelis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Itu semua adalah berkat pembinaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi atau yang dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat yang kemudian paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, hanya sekedar kemudian hadir di dalam majelis Nabi SAW? Tidak. Itu semua adalah hasil dari pembinaan Nabi SAW, karena beliau termasuk sahabat yang masuk dalam kalangan ahli sufa, orang-orang yang tinggal di belakang Masjid Nabawi Nabi SAW. Maka ini adalah salah satu solusinya, hadirin sekalian. Kita butuh yang namanya pembinaan. Kita butuh yang namanya estafet perjuangan agama Islam ini. Ketika kemudian mati satu, maka akan tumbuh kemudian 1000. Sehingga kalau kemudian perjuangan Islam terhenti sampai di situ, ada orang-orang yang kemudian muncul generasi selanjutnya yang kemudian bisa meneruskan perjuangan agama Islam yang mulia ini. Dan inilah konsep yang dibangun oleh Nabi SAW. Andaikan tidak ada pembinaan yang intensif ini, mungkin Islam tidak bisa kita rasakan sekarang. Setelah wafatnya Nabi SAW, maka harus difikirkan perjuangan Islam ini harus terus berjalan. Tidak selesai risalah, walaupun terputus risalah kenabian, tapi perjuangan agama Islam harus dilanjutkan, estafet perjuangan dakwah Nabi SAW. Maka muncullah orang-orang yang melanjutkan generasi dakwahnya Nabi SAW yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka adalah hasil dari binaan-binaan Nabi SAW. Maka menghadapi tantangan di zaman milenial sekarang, maka kita butuh pembinaan yang seperti ini. Ilmu yang sudah kita dapatkan dalam majelis ilmu, harus ada kemudian orang yang mengingatkan kita. Harus ada orang yang kemudian bisa mengajak merealisasikan ilmu yang kita dapatkan. Ketika sudah mendapatkan ilmu dari majelis ilmu, ada orang yang senantiasa mengingatkan agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah faham tentang ilmu syar'i, maka harus ada orang yang mengingatkan agar kita tidak jatuh dalam perbuatan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah peran yang disebut dengan tarbiyah yang kita jalani dengan kesungguhan, pembinaan yang sebenarnya. Yang terakhir, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, solusinya di dalam rangka menghadapi zaman milenial, tantangan yang sangat luar biasa di zaman fitnah ini,
Maka ketika kita sudah berusaha untuk menjadikan diri kita orang-orang yang kembali kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, dan kemudian senantiasa mencari orang-orang yang saleh, suhbatus saleh. Kemudian yang ketiga, ya, pembinaan yang intensif, tarbiyah, ya, yang dilakukan ya secara kesungguhan. Dan yang terakhir adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jangan ketinggalan. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Jangan lupakan hadirin sekalian, kita ini innal insana kana dha'ifa. Kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang fakir, manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Maka kalau bukan senantiasa kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb, pemilik alam semesta, Rabb yang senantiasa memegang jiwa-jiwa dan hati-hati kita semua, maka setelah kita berusaha, maka semua urusan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa kita memohon kepadanya, berdoa kepadanya, ya, menggantungkan diri kita hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha sudah maksimal, ya, semua apa yang kita kerahkan sudah kita keluarkan, maka semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah kita bertekad, ya, sudah kita kerahkan semuanya, maka serahkan urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayatnya Allah mengatakan, ya, ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan dari apa yang kalian inginkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya untuk tidak mau berdoa kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Maka doa, ya, ini adalah bagian dari senjatanya, ya, kaum muslimin, ya, yang kemudian ini adalah alat yang paling kuat dan sarana yang paling baik, ya, di dalam rangka untuk senantiasa kita memohon, ya, dan meminta dari apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, setelah kita berdoa kepada Allah dalam kebutuhan-kebutuhan pribadi kita semua, jangan lupa juga senantiasa kita untuk mendoakan kaum muslimin, untuk mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Kata Nabi SAW, ya, du'aul mar'i bi dhahril ghaibi akhihi mustajabatun inda malakul mu'kal. Doa seorang mukmin terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka dia mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza da'aka lil khair, apabila dia mendoakan sebuah kebaikan, ya, maka, ya, para malaikat akan mendoakan kepadanya, walaka bimithli, maka engkau pun akan mendapatkan kebaikan yang sama dari apa yang engkau doakan kepada saudaramu. Maka senantiasa kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, agar kemudian senantiasa memberikan keistiqomahan untuk menjalani, untuk berada di atas agama yang Allah turunkan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan thabat kepada kita semua di dalam rangka menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua, thabat di dalam rangka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan ketabahan, diberikan keistiqomahan di dalam rangka menghadapi kehidupan yang kita alami, di dalam rangka menghadapi aral dan rintangan dalam kehidupan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita di dunia dalam kebaikan sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada saat ini. Dan kita memohon kepada Allah, ya, perkumpulan yang baik seperti ini akan berlanjut sampai Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di dalam surganya kelak. Saya kira demikian, sekian hadirin sekalian apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.